Pengalaman kerohanian Sufi. Bagian 1. Roh insan adalah cahaya dan nafsunya adalah kegelapan yang membungkus cahaya itu. Kaum Sufi mengadakan latihan untuk menghalau kegelapan nafsu dan memancarkan cahaya roh. Jika tumpuan kepada Allah dilakukan dengan penuh kehusyukan disertai oleh penyerahan kepadanya dan penyerapan dalamnya dengan cara yang betul, akan muncullah daya dan upaya yang menghalau kegelapan untuk memberi jalan kepada cahaya yang terang benderang. Bila penyerapan, kefanaan ini bertambah kuat sehingga Sufi sampai kepada peringkat melupakan dirinya dan segala yang maujud, Sufi itu akan lenyap di dalam penyaksian cahaya-cahaya. Seterusnya dia sampai kepada matlamat dengan membawa hijab bersama-samanya. Pada tahap ini dia sepenuhnya berada dalam kefanaan lahir dan batin. Jika selepas pengalaman fana itu penyaksian terus-menerus dengannya, dia akan maju ke depan untuk melepas peringkat fana dan mencapai peringkat baka. Pada makam ini Sufi tersebut bisa dianggap sebagai seorang wali. Sebagian Sufi yang sampai pada makam ini kekal dalam penyerapan terhadap apa yang disaksikannya, lupa terhadap dirinya dan terus-menerus dalam suasana demikian sehingga ke akhir hayatnya. Sebagian Sufi yang lain melepas peringkat tersebut, kembali kepada kesadaran keinsanan dan kehidupan dunia, lalu mengambil tugas dalam bidang dakwah, membimbing orang lain kepada jalan Allah. Pada tahap ini batinnya tidak berpisah dengan Tuhan sementara lahirnya sibuk melayani makhluk Tuhan. Dia keluar dari bayangan dan hijab karena cahaya roh sudah menembusi kegelapan nafsu. Bila cahaya sudah menang kegelapan akan tunduk kepada cahaya untuk berbuat ibadat dan ketaatan kepada Allah. Nafsu menjadi suci bersih, tidak lagi menyeret pada kemaksiatan dan kemungkaran. Orang yang telah mencapai peringkat di mana cahaya rohnya keluar memancar dari kegelapan nafsu dan nafsu tunduk kepada kebenaran itu layak masuk ke dalam golongan tangan kanan Tuhan. Golongan yang kembali sadar dan mengambil bagian dalam kegiatan kehidupan dunia ini akan dikaruniakan kejayaan oleh Allah dalam tugasnya. Rahmat Allah mengalir melalui mereka kepada umat manusia. Peringkat perjalanan Sufi yang sering menimbulkan kekeliruan adalah peringkat yang ada suluk, jazbah, zauq, fana dan baka. Di antara semua hal dalam peringkat tersebut, penyaksian kepada rupa, bentuk, warna dan cahaya merupakan perkara yang paling menimbulkan tanda tanya. Suluk adalah satu bentuk latihan kerohanian yang bertujuan mengosongkan dan membersihkan hati dari sifat-sifat yang keji dan memasukkan sifat-sifat yang terpuji ke dalamnya. Berbagai-bagai jenis ibadat dilakukan semasa bersuluk. Bentuk latihan dan ibadat yang terperinci bergantung pada perguruan tarekat masing-masing. Semasa bersuluk itu seseorang mungkin mengalami atau merasakan sesuatu yang dinisbatkan pada ketuhanan, di mana hijab terangkat dan orang yang berkenaan menyaksikan atau merasakan suasana alam gaib. Suasana yang menguasai hati itu dinamakan jazbah dan hati yang dikuasai oleh jazbah itu dikatakan berada dalam zauq. Perkara atau pengalaman yang dizauqkan itu dinamakan hal. Jazbah itu terjadi ketika seseorang itu hilang kesadaran terhadap dirinya dan alam maujud semuanya. Kelenyapan kesadaran itu dinamakan fana. Seseorang itu mengalami kefanaan tatkala terbuka hal-hal ketuhanan kepada hatinya.
Selepas melalui kefanaan seseorang memperoleh lagi kesadaran dirinya tetapi dalam keadaan merasakan dirinya berada bersama-sama Allah. Suasana yang begini dinamakan baka. Jazbah, fana dan baka merupakan pengalaman hati, terjadi dalam alam kebatinan orang yang sedang bersuluk. Dalam keadaan demikian hati menyaksikan atau mengalami perkara gaib. Yang disaksikan itu bisa jadi rupa, bentuk, warna, atau cahaya. Walaupun yang disaksikan itu bersifat gaib, tidak boleh dipandang dengan mata lahir, tetapi itu bukanlah Allah. Penyaksian tersebut tertuju kepada bentuk misal perumpamaan yang digubah oleh Allah. Bentuk misal bukanlah yang hakiki. Yang hakiki tidak dapat dimisal atau digambarkan. Bentuk misal yang muncul itu bergantung kepada diri orang yang berkenaan dan apa yang dia asyikkan. Orang Hindu yang asyikkan lembu akan menemui bentuk misal lembu dalam alam kebatinannya. Orang Kristen yang asyikkan Isa Al-Masih akan temui bentuk misal Isa Al-Masih. Orang Yahudi yang asyikkan Uzair akan temui bentuk misal Uzair. Orang yang asyikkan dirinya akan temui bentuk misal dirinya. Bentuk misal menjadi tumpuan orang yang sedang keasyikan dan kerinduan. Seorang kekasih yang sedang keasyikan dan sangat rindu kekasihnya merasakan gambar kekasihnya yang hanya selembar kertas sebagai kekasihnya sendiri, hidup-hidup. Gambar itu dipeluk dan diciumnya, malah dia berkata-kata dengan kertas di tangannya itu. Bentuk misal pada alam gaib berbeda dari gambar pada kertas yang kaku. Misal alam gaib boleh disaksikan oleh hati. Oleh yang demikian misal alam gaib meninggalkan kesan yang lebih kuat dan lebih mendalam kepada hati yang menyaksikannya. Orang yang sedang asyikkan Allah, tidak ada sesuatu dalam ingatannya selain Allah. Segala keasyikan dan kerinduannya akan menjurus kepada cahaya atau misal yang disaksikannya dalam alam gaib. Pada perasaannya apa yang disaksikannya adalah Allah, semata-mata Allah, tidak yang lain. Orang yang dalam keadaan demikian bukan saja dikuasai oleh penyaksian terhadap Allah pada alam gaib, bahkan pada alam nyata juga. Apa yang menyata pada pandangan lahirnya dan pandangan hatinya, baginya adalah Allah, tiada yang lain. Bentuk gaib dan bentuk nyata semuanya menjadi misal untuknya melihat Allah. Pengalaman yang demikian terjadi akibat mabuk. Mabuk ketuhanan dialami oleh hati. Ia terjadi karena insan sebagai bekas yang baru dan lemah digunakan untuk memasukkan Allah ke dalamnya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menanggung Allah. Bukit Tursina yang dihadapkan dengan tajalli Allah telah hancur lebur. Bukit dan tubuh manusia sama-sama disusun dari anasir tanah, air, api dan angin. Jika bukit hancur berhadapan dengan tajalli Allah, tubuh manusia juga akan hancur dalam keadaan demikian. Oleh karena yang terjadi pada hati bukanlah tajalli Allah tetapi hanyalah misalan yang lahir dari keasyikan dan kerinduan kepada Allah, maka tubuh mampu bertahan dan tidak menjadi hancur. Walaupun begitu cinta kepada Allah tetap memberi kesan kepada hati dan tubuh badan. Kesan kepada hati dinamakan mabuk ketuhanan. Tubuh yang menjadi bekas kepada hati yang menerima mabuk ketuhanan itu akan memamerkan kesan tersebut seperti menggeletar, berubah warna menjadi pucat,
menari, menyanyi dan lain-lain mengikut hal mabuk orang berkenaan. Cinta Allah dan mabuk ketuhanan itu juga yang melahirkan rasa bersatu dengan Allah. Mabuk ketuhanan dan rasa bersatu dengan Allah terjadi ketika seseorang itu melupakan dirinya. Apabila kesadaran terhadap kewujudan diri kembali sedikit demi sedikit, rasa bersatu berubah menjadi rasa kekal bersama-sama Allah atau baka. Pengalaman bersatu dengan Tuhan sebelum mencapai baka menimbulkan keasyikan, mabuk dan terbalik pandangan yang menyebabkan terhijab yang hakiki. Penyatuan yang mabuk itu biasanya menimbulkan latah, yaitu terucap kata-kata yang menyalahi syariat. Pengalaman wahdatul wujud atau merasa satu wujud bisa menyebabkan seseorang mengingkari sunnah Rasulullah SAW, sedangkan Allah memerintahkan supaya mentaati Rasulnya. Hanya orang yang dipimpin dan dipelihara akan tetap berada dalam batasan syariat sekalipun mereka mengalami wahdatul wujud. Mereka yang dipelihara mengekalkan sholat 5 waktu dan menjauhi perbuatan dosa. Mereka juga tidak terlibat dengan ucapan latah. Sekalipun sufi yang di dalam mabuk terlibat dengan ucapan latah, tetapi mereka tidak boleh disalahkan dan juga orang yang mendengar ucapan demikian tidak boleh menjadikannya pegangan. Sufi yang di dalam keadaan mabuk ketuhanan dikuasai oleh perasaan cinta kepada Allah yang bersangatan sehingga hilang kesadaran terhadap dirinya dan makhluk semuanya. Mereka berhak dimaafkan dari kesalahan mereka mengeluarkan ucapan latah dalam keadaan tidak sadar. Orang umum yang bukan dalam keadaan jazbah, jika mengatakan demikian, beramal menyalahi syariat atau melepaskan syariat, maka mereka adalah sesat dan kufur. Ketika dalam suasana penyatuan, orang sufi tidak dapat membedakan di antara yang betul dengan yang salah, yang benar dengan yang batal, kesenangan dengan kesusahan, emas dengan pasir dan yang baik dengan yang buruk. Jika dia maju ke hadapan lagi, dia akan masuk kepada peringkat di mana dia bisa membuat perbedaan di antara benar dengan salah dan baik dengan buruk. Orang sufi yang sudah masuk kepada peringkat ini, walaupun masih dikenal sebagai sufi, tetapi jalan mereka sudah berubah kepada tarekat Islam, jalan kenabian, bukan lagi tarekat sufi. Dalam tarekat Islam orang boleh membedakan Tuhan dengan makhluk, dosa dengan pahala dan sebagainya. Perpindahan dari tarekat sufi yang ada wahdatul wujud kepada tarekat Islam yang membedakan wujud Tuhan dengan wujud makhluk, tidaklah membebaskan sufi dari kesan wahdatul wujud dengan serta-merta. Ketika di peringkat awal mengalami perbedaan, walaupun sufi sudah mula mengenali perbedaan tersebut, tetapi keupayaannya masih lemah dan mereka masih belum mampu mengadakan pemisahan dengan jelas. Mereka masih mempercayai, walaupun sudah melihat perbedaan, bahwa perbedaan tersebut bersumber pada kesatuan. Suasana yang demikian menimbulkan ungkapan, pandang yang banyak kepada yang satu, pandang yang satu kepada yang banyak, dan pandang yang satu kepada yang satu. Bila mereka maju lagi, keupayaan mengadakan perbedaan menjadi semakin kuat dan jelas sehingga akhirnya mereka benar-benar mampu mengadakan perbedaan. Sang Kiai